Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat ini, Sabtu 16 Mei 2022, melalui virtual Zoom meeting dalam kegiatan debat dengan modernisasi berdampak positif atau negatif untuk moralitas masyarakat dalam kehidupan masyarakat majemuk. Saya Enzal Aulia Sihombing dari Fakultas Ilmu Budaya selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, dan ada pula sebagai notulen pembaca kesimpulan. Saya akan memperkenalkan dari tim afirmasi. Pembicara pertama ada Rangga Sinaga, yang kedua ada Randi Radoli Syagian, yang ketiga ada Fani Sitanggang. Dari tim oposisi, pembicara pertama ada Natania, yang pembicara kedua ada Lamro, pembicara ketiga ada Lita Clara. Dan sebagai notulen atau pembaca kesimpulan ada Raca. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyatakan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan dengan tim oposisi. Penyampaian pernyataan topik dilakukan oleh pembicara dua masing-masing tim. Yang kedua, debat 2 menit pertama. Pertama, setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 1 menit. Tugas ini dilakukan oleh pembicara kedua. Yang kedua, 1 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 30 detik kepada setiap tim dalam debat. Tugas ini dapat dilakukan oleh pembicara 1, pembicara 2, ataupun pembicara 3 masing-masing setiap tim debat. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pernyataan, bukan celaan. Yang ketiga, simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 30 detik. Tugas ini dilakukan oleh pembicara ketiga. Tanpa membuang waktu lagi, pelaksanaan debat antara tim afirmasi dan tim oposisi, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, pembicara tim afirmasi, saya persilahkan penyampaiannya selama 1 menit. Kepada Randi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan mosi kita tadi, yaitu yang membahas mengenai modernisasi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu modernisasi. Modernisasi adalah perubahan sifat-sifat dari tradisional menjadi lebih modern. Nah, kita tahu perkembangan yang paling pesat itu mungkin berada dalam bidang teknologi. Kita dapat mengambil contoh sederhana misalnya, yaitu dalam pandemi COVID-19 kemarin, kita tidak dapat memasukkan ibadah langsung di dalam gereja. Jadi, sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, kita dapat mengikuti ibadah melalui media sosial yang dapat kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Jadi menurut saya, modernisasi berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara tim oposisi, saya persilahkan penyampaian argumentasi selama 1 menit. Pada Lamro, saya katakan. Terima kasih. Berkaitan dengan moralitas. Kita semua, saya dan kamu, memiliki kesadaran etis karena memiliki hati nurani. Apalagi masyarakat sekitar kita juga menjadi pertimbangan di dalam bagaimana kita menentukan sikap dan perilaku yang kita anggap etis. Pertimbangan sikap ini malah dihalangi dengan yang namanya perbedaan agama. Melihat modernisasi di tengah-tengah kita, terkadang yang namanya kebenaran itu selalu campur adukkan dengan namanya kemajuan. Lihat saja, semua orang bisa terhubung dengan mudah. Saya melihat media sosial yang kita gunakan saat ini menjadi wadah yang pas untuk menyampaikan dakwah, khotbah dan sebagainya. Kita ambil saja contoh, suatu pemuka agama yang menyampaikan dakwah kemudian disebarkan di Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Yang paling sederhana contohnya, si pendakwa itu menyampaikan bahwa makan babi itu haram, makan anjing itu haram, makan kucing itu haram, dan sebagainya. Dan mereka yang melanggar itu adalah kafir. Alhasil apa? Kalau orang yang diperbolehkan memakan daging-daging yang tadi malah diganggu, akhirnya timbullah konflik. Tapi Anda sekalian pasti tahu bahwa ada oknum-oknum tertentu. Saya menganggap agama mereka lebih baik, lebih suci, bahkan dengan terang-terangan merendahkan agama lain. Siapa yang tidak mau sih coba melihat hal itu? Yang melihat konten-konten itu bukan agama dia saja, tapi semua umat beragama bisa melihat karena memang dipermudah oleh namanya modernisasi. Kita semua setuju bahwa oknum tadi merupakan orang yang punya moral, bukan? Dia mengajarkan hal yang benar, bukan? Makanya pengikutnya banyak. Itu dari saya sih, bahwa jika yang namanya kebenaran, jika campur adukkan dengan kemajuan, bisa seperti itu jadinya. Terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada masing-masing tim untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan masing-masing selama 30 detik. Kepada pembicara tim afirmasi, saya persilahkan menyampaikan tanggapan. Kepada Rangga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menanggapi apa yang dikatakan saudari Lamro barusan,
yaitu modernisasi membawa dampak negatif, karena modernisasi artinya bisa menjadi wadah yang tepat untuk membuat suatu pertikaian. Suatu pertikaian yang disebutkan Lamro bahwa kesalahpahaman yang dibuat karena pemahaman agama A berbeda dengan pemahaman agama B, dan agama A memaksakan pemahamannya pada pemahaman agama B. Sebenarnya yang salah di situ bukan modernisasinya, bukan medianya, tetapi kualitas manusianya. Justru modernisasi seharusnya membawa manusia menjadi lebih baik lagi. Modernisasi mempengaruhi manusia, membuat manusia menjadi lebih berkualitas lagi seharusnya. Media yang kita punya saat ini seharusnya menjadi wadah edukasi bagi kita untuk mengedukasi orang lain bahwa agama kita tidak buruk. Sebenarnya yang membuat pertikaian itu adalah kurangnya edukasi. Jadi ketika kita kurang teredukasi bahwa apa yang disampaikan agama A tidak harus kita paksakan kepada agama kita. Sebenarnya perbedaan itulah yang harus kita tekankan, bukan malah perbedaan itu yang harus kita paksakan kepada orang lain. Selanjutnya, pembicara tim oposisi dipersilahkan. Kepada Natania, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini menurut saya tentang yang dibilang oleh Rangga, saya kurang setuju karena modernisasi di sini bisa saja kita beranggapan bahwa modernisasi ini banyak yang membuat bukan tentang di media sosial, bukan tentang agama saja, melainkan bisa banyak orang yang bisa mengikuti kebudayaan yang kayak tadi yang ke barat-baratan itu. Jadi di sini banyaknya orang yang mengikuti kebudayaan barat, dan itu apabila terus dilakukan di dalam dan tertanam di masyarakat, maka di dalam keberagaman kita sendiri pastinya itu akan hilang. Dan juga kita banyak terlalu fokus ke sana, yang itu akan bisa membuat nilai-nilai tradisional yang banyak mengandung normal itu bisa hilang juga, dan ini sangat sulit untuk diatur dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Terima kasih. Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilakan masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi, oposisi, dan netral. Untuk tim afirmasi, waktu dipersilahkan. Kami sebagai pihak afirmasi setuju pendapat positif untuk moralitas masyarakat, karena modernisasi membuat masyarakat memiliki pemikiran yang lebih terbuka, yaitu dengan dapat menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah menciptakan kita, manusia, menjadi makhluk yang etis, yang memiliki kesadaran dan kebebasan untuk memilih yang baik dan yang benar berdasarkan firman Tuhan atau aturan umum yang berlaku. Jadi, selama kita bisa menyaring atau selektif dengan perubahan-perubahan, modernisasi tentu saja akan berdampak positif bagi moralitas kita. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara dari tim oposisi dipersilakan. Kepada Clara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulan dari tim oposisi adalah gimana kalau semua manusia bisa menyadari kesadaran untuk bermedia sosial dengan baik, maka kesenjangan sosial, modernisasi tentang teknologi dan informasi itu tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi yang harus diperbaiki adalah kualitas manusianya, bukan teknologinya. Terima kasih. Sekarang sampailah kita pada simpulan akhir debat. Kepada notulen saya persilakan untuk menyampaikan simpulan atas debat kali ini. Kepada Raca, saya persilakan. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik sebagai juri pada debat kali ini sesuai dengan mosi adalah bahwa moralitas itu bisa saja berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, tergantung bagaimana kita sebagai masyarakat majemuk menempatkan modernisasi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian para peserta debat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, debat ini saya tutup. Terima kasih.